warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah semua sehat. Nah, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah semua lengkap ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Ya, kalau sudah siap semuanya, Ibu akan menanyakan dulu pembelajaran sebelumnya. Apakah kalian masih ingat semalam kita belajar tentang apa? Ya, semalam kita belajar tentang penjumlahan dua pecahan berbeda dengan penyebut berbeda. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi pengurangan dua bilangan pecahan dengan penyebut berbeda. Nah, kita akan belajar tentang pengurangan dua bilangan pecahan dengan penyebut berbeda. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah mempelajari ini, kalian akan dapat menjelaskan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Dan yang kedua, setelah mempelajari materi ini, kalian akan dapat mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Kemarin, penyebut yang berbeda kita samakan dulu dengan mencari KPK-nya. Nah, KPK dari 6 dan 4 tadi sudah dihitung ya anak-anak. Ya, KPK-nya itu adalah berapa anak? Iya, 12. Nah, jadi karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita bagi. Sama caranya seperti kemarin. 12 dibagi 6 sama dengan 2. Dikali dengan 5 hasilnya 10. Nah, 12 dibagi 4 itu sama dengan 3. 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, bagaimana kemarin anak-anak caranya kalau sudah sama penyebutnya? Ya, tinggal dioperasikan pembilangnya. Nah, jadi 10 dikurang 6 sama dengan 4. Jadi 4/12. Nah, sampai sini sudah benar anak-anak. Tapi kalau kita sederhanakan lagi, tinggal kita bagi. Nah, atasnya kita bagi dengan 4. Penyebutnya juga kita bagi dengan 4 ya. Nah, hasilnya adalah 4 dibagi 4 sama dengan 1. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Jadi hasilnya adalah 5/6 dikurang 2/4 sama dengan 1/3. Ya, bagus anak-anak. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan masalah yang berkaitan dengan pengurangan pecahan. Nah, di sini soalnya berbentuk soal cerita. Nah, coba perhatikan anak-anak. Di sini ada sebuah soal cerita. Nah, ayah membeli 1 karung beras. Lalu beras tersebut dibagikan kepada tetangga 2/5 bagian. Nah, yang ditanyakan di sini adalah berapa bagian sisa beras yang dimiliki ayah. Nah, sini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara mencari sisa bagian beras tersebut. Yang pertama, caranya adalah kita akan menulis dulu
yang diketahui dari soal tersebut. Nah, apa anak-anak yang diketahui? Ya, yang diketahui ada 1 karung beras. Ini beras yang dibeli ayah. Itu sama dengan berapa tadi anak-anak? 1 kah? Iya, 1 karung. Kemudian apa yang diketahui lagi anak-anak? Ya, nah yang ini. Berarti beras yang dibagikan. Beras yang dibagikan. Itu sama dengan berapa? 2/5 bagian. 2/5 bagian. Nah, terus kita tulis di sini yang ditanyakan. Nah, di dalam soal ini yang ditanyakan adalah berapa bagian sisa. Nah, ingat di sini anak-anak ada kata sisa. Berarti itu pengurangan. Nah, berapa sisa bagian beras? Nah, itu sama dengan berapa? Nah, perhatikan di sini anak-anak ya cara menjawabnya. Jadi, sisa beras sama dengan, nah, beras yang dibeli tadi 1 karung, sedangkannya dibagikan 2/5, berarti 1 dikurang 2/5 sama dengan. Nah, kita lihat di sini anak-anak, penyebutnya ada 5. Berarti 1 ini kita jadikan penyebutnya supaya 5/5. Nah, jadi di sini supaya sama, 1 ini kita jadikan 5/5. Karena 5/5 itu sama dengan 1, sama saja. Jadi kita ubah ke dalam bentuk pecahan. 5/5. Nah, kalau masih bingung, ada contoh lain. Misalkan 1 dikurang 2/3. Bagaimana ini anak-anak? Ya, sama. Berarti 1 kita ubah jadi 3/3 dikurang 2/3. Nah, sama seperti ini. Bagaimana anak-anak? Ya, bagus. Semuanya seperti. Jadi di sini 5/5 dikurang 2/5. Hasilnya adalah, karena penyebut sudah sama, tinggal kita kurangkan. 5 dikurang 2 sama dengan 3/5. Nah, jadi di sini sisa bagian beras yang dimiliki oleh ayah adalah 3/5 bagian. Nah, sama seperti kemarin, Ibu membagi kelompok menjadi 4. Nah, di sini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, pembelajaran berkelompok kemarin itu sama saja dengan yang hari ini. Jadi kita menggunakan model make a match. Nah, jadi kemarin itu Ibu membagi kartu yang berisi soal pada setiap kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2, dan kelompok 3 dan 4 itu sebagai pemegang kartu jawaban. Nah, di sini Ibu membimbing dan memberikan pengarahan kepada kelompok 1 dan 2 untuk mencari pasangan pada siswa anggota kelompok 3 dan 4. Nah, setelah itu kegiatan tersebut Ibu ulang. Jadi bergantian kelompok 3 dan 4 sebagai pemegang kartu soal. Nah, dan kelompok 1 dan 2 sebagai pemegang kartu jawaban. Begitu seterusnya. Nah, setelah itu
Ibu akan memberikan kartu poin kepada kelompok yang anggotanya yang cepat dan tepat dalam menemukan pasangan dengan diberi waktu yang Ibu tentukan. Setelah kita melakukan permainan tadi, Ibu akan menghitung kartu poin yang didapat kelompok setelah melakukan beberapa kali kegiatan mencari pasangan. Nah, Ibu akan mengumumkan kepada kelompok yang mendapatkan poin tertinggi dari permainan tadi. Jadi, untuk permainan ini yang mendapatkan kelompok tertinggi adalah kelompok 3. Ya, beri tepuk tangan. Baik anak-anak, Ibu akan membagikan soal evaluasi sebagai bentuk pemahaman kalian terhadap materi hari ini. Nah, baik, langsung saja Ibu akan bagikan. Ibu akan memberikan waktu kalian 5 menit untuk menjawab soal tersebut. Baik anak-anak, hari ini aktivitas belajar kalian sudah banyak meningkat daripada pembelajaran sebelumnya, baik dari segi kegiatan berdiskusi maupun hasil belajar tentang materi kita hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pembelajaran kita hari ini Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.